Puji Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami sudah nyanyikan satu pujian untuk Engkau. Yalah Tuhan, ini menjadi satu persembahan yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Tiba waktunya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami hati yang rendah, hati yang suci, hati yang takut akan Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus, jadikan berkat. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali. Terima kasih Pak Surbakti, kesempatan yang diberikan kepada saya. Mari buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 47 mulai sampai yang ke-51. Akan saya bacakan firman Tuhan. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi hari ini kalau kita simak baik-baik firman Tuhan, maka perjumpaan Natanael dengan Tuhan Yesus, sebutkan ini orang-orang yang menjadi murid-murid yang pertama saat Yesus mencari anak-anak Tuhan dijadikan muridnya. Maka di sini perjumpaan Natanael dengan Yesus terlalu indah, sehingga Natanael ini secara pribadi disebut oleh Tuhan Yesus. Ya, ayat 47 katakan demikian. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Jadi Natanael langsung ditunjuk oleh Tuhan, lihat, ini dia, seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Tidak ada kepalsuan. Nah, Bapak Ibu, ini sesuatu yang langka, ya. Hatinya itu disebut tidak ada kepalsuan. Tertuju kepada Natanael. Kok nggak semua orang disebut seperti itu? Jadi khusus kepada Natanael, lihat, ini Israel sejati, ya, tidak ada kepalsuan. Lah kata kepalsuan itu begini Bapak Ibu, punya arti tidak pura-pura, ya, tidak ada curang, ia jujur, tulus, tidak mencari untung, dan tidak munafik. Itu arti daripada kepalsuan. Jadi Natanael punya hati yang murni, hati yang tulus,
hati yang jujur, tidak munafik. Ini yang ada di dalam hati Nathanael. Bapak Ibu, luar biasa bukan? Tuhan tahu sedalam itu, ya. Baru berjumpa pertama kali. Sehingga Nathanael terheran-heran. Saat disebut kamu murni hatinya, kamu tulus hatinya, Nathanael berkata begini. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi rupanya Bapak Ibu, saat itu sebelum Filipus memanggil Nathanael untuk berjumpa dengan Tuhan, Tuhan sudah melihat saat Nathanael ada di bawah pohon ara. Jadi Tuhan sudah melihat, aku sudah melihat kamu Nathanael saat kamu di bawah pohon ara. Pohon ara pada waktu itu menjadi satu tempat favorit bagi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, yaitu tempat itu menjadi tempat untuk berdoa, tempat untuk menyembah Tuhan, tempat untuk merenungkan Taurat Tuhan, tempat memuji Tuhan. Tempat itu tempat yang istimewa bagi orang-orang Israel, tempat favorit. Sehingga kalau mereka ingin merenungkan firman Tuhan, ingin memuji Tuhan, duduk-duduk di pohon ara. Nah saat itu Yesus temukan Nathanael saat di bawah pohon ara. Saat orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan, yang suka duduk di bawah kaki Tuhan berdoa, orang yang suka memuji Tuhan, itulah yang menyebabkan Nathanael itu murni hatinya, tulus hatinya, tidak ada kepalsuan. Atau disebut hati yang murni itu dibentuk di bawah pohon ara. Suka berjumpa dengan Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, suka memuji Tuhan. Ini yang menyebabkan Nathanael punya hati yang murni, tidak ada kepalsuan, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita seperti pagi hari ini suka mendengar firman Tuhan, suka beribadah, itu akan membentuk pribadi kita memiliki hati yang murni, ya, memiliki hati yang suci, memiliki hati yang tidak ada kepalsuan. Dimulai duduk di bawah pohon ara. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita suka berjumpa dengan Tuhan seperti pagi hari ini, pagi-pagi mencari Tuhan, pagi-pagi sudah beribadah kepada Tuhan, dengan sendirinya kuasa firman, kuasa doa, kuasa yang datang daripada Tuhan itu membentuk kita akan menjadi hati yang suci, hati yang murni. Yang keras hatinya dilembutkan, yang bengkok hatinya diluruskan. Semua dikerjakan oleh kuasa firman, kuasa Tuhan. Nah, sebab itu Nathanael disebut inilah Israel sejati, tidak ada kepalsuan. Dimulai suka duduk di bawah pohon ara. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita ini banyak manusia, ya, suka kepalsuan, suka hal-hal yang tidak murni. Kalau ibu-ibu itu suka barang-barang yang branded, bukan? Kalau tas yang merek yang yang merek terkenal, ada merek Gucci, ada merek Louis Vuitton, ada merek Hermes, ada merek atau Prada, itu ibu-ibu suka, ya, untuk penampilan supaya kelihatan wah itu merek mahal, merek yang harganya luar biasa. Tetapi seringkali itu yang dipakai itu hanya, kalau merek yang branded itu bisa 10 juta, 15 juta, tapi yang dipakai ibu-ibu zaman sekarang merek KW atau merek imitasi, belanja di pasar Senen. Itu saya lihat Bapak Ibu, kalau merek-merek yang mahal itu bisa 10 juta, 8 juta, 12 juta, tapi di sana di pasar Senen
Merek yang bagus-bagus itu hanya 300.000, 200.000, 250.000. Nah itu jadi sasaran ibu-ibu. Ya, ramai sekali. Belanja murah, tapi merek branded, merek mahal. Dipakai ibu-ibu. Ya, yang pria pakai jam merek Rolex, pakai sepatu yang merek mahal, tapi seringkali yang KW. Nah, itu tidak masalah Bapak Ibu. Bisa pakai merek mahal, tapi murah harganya. Tapi Tuhan itu menginginkan kita, hati kita. Jangan ada kepalsuan, imitasi dalam hati kita. Merek kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan menginginkan kita hati yang murni, tidak ada kepalsuan. Lah apa sih untungnya Bapak Ibu kalau kita memiliki hati yang murni? Apa sih untungnya kalau kita itu tidak ada kepalsuan? Rupanya kalau kita memiliki hati yang murni, Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Nah, jadi ada satu hal yang Tuhan buat kalau kita memiliki hati yang murni, ya. Pada waktu Marta, Maria, Lazarus ini disebut adalah murid Yesus, orang-orang yang setia, orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Marta, Maria, Lazarus. Orang-orang ini setia kepada Tuhan. Tapi di suatu hari, Bapak Ibu, Lazarus ini sakit keras, hampir meninggal. Maka Marta sama Maria itu memberi utusan, sampaikan ke Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sakit keras. Lazarus yang engkau kasih itu sedang sakit. Maka benar Bapak Ibu, disampaikan kepada Tuhan, Guru, Lazarus yang engkau kasih itu sedang sakit. Maka dimohon Guru untuk ke sana. Yesus menjawab, biarkan saja, sakit itu tidak akan membawa kematian. Lantas Yesus pergi. Bukan pergi kepada Lazarus untuk menjenguk, untuk memberi kesembuhan, tapi pergi ke tempat lain, Bapak Ibu. Pergi ke tempat lain. Secara manusia, orang yang dikasihi minta tolong, tapi Tuhan biarkan, biar saja. Malah ke tempat lain. Selama 4 hari. Baru Yesus datang ke tempat Maria dan Marta. Sehingga saat itu, si Marta bilang, Yesus, seandainya engkau ada di sini, maka saudaraku Lazarus itu tidak mati. Sekarang sudah mati, Tuhan. Tuhan tanya, di mana dia dikuburkan? Dibawa ke tempat kubur itu. Sehingga dia katakan, Marta, Tuhan, ini sudah 4 hari, 4 malam, sudah berbau busuk, Tuhan. Tuhan katakan, bukankah siapa yang percaya kepada aku, bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku, sekalipun sudah mati, maka akan hidup. Iya benar Tuhan, saat nanti kedatanganmu orang yang sudah mati akan dibangkitkan. Bukan seperti itu Maria, Marta. Tapi siapa yang percaya kepadaku akan memperoleh satu kehidupan. Sekalipun sudah mati. Gitu Bapak Ibu. Maka akhirnya Yesus datang ke tempat kubur itu. Sehingga Yesus panggil itu Lazarus yang sudah mati, yang sudah berbau busuk. Lazarus, mari datang padaku. Mari bangkit Lazarus. Dan Lazarus pun hidup kembali. Lazarus pun hidup kembali. Yang sudah berbau busuk, Tuhan hidupkan kembali. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Yohanes pasal yang ke-11, sana ya katakan ayat 1 sampai berikutnya, maka Bapak Ibu, Yesus memberikan jawaban tepat pada waktunya saat Marta Maria memerlukan pertolongan pada Tuhan. Yang seharusnya mati, sudah busuk baunya, tapi Yesus bangkitkan kembali. Ini orang-orang yang punya ketulusan hati mendapat satu jawaban
tepat pada waktunya. Yesus adalah jawaban. Yesus adalah tempat pertolongan. Yesus adalah sumber pertolongan, Bapak Ibu. Percayalah bahwa Yesus itu besar, kuasa, ajaib, sanggup memberikan satu pertolongan tepat pada waktunya. Ini Tuhan Israel, Tuhan yang kita sembah juga, kuasanya tetap sama. Dulu, sekarang, besok, sampai selamanya. Dia tidak pernah berubah. Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya bagi orang-orang yang punya ketulusan hati, yang murni hatinya. Sehingga Marta, Maria, Lazarus penuh sukacita. Bahkan ayat terakhir katakan, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan di dalam, maaf saya baca ini di dalam ayat yang Yohanes pasal 1. Kalau ayat pasal yang ke 11 ayat yang ke, saya baca Bapak Ibu, ayat yang ke 32, Yohanes 11:32 begini bunyinya. Setibanya Marta Maria ke tempat Yesus berada, melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Kita baca di dalam ayat yang ke-44, gini. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh, kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Bapak Ibu, jadi ini dibuat oleh Tuhan Yesus kepada Marta, Maria, Lazarus yang memiliki hati yang tulus. Dikatakan, Lazarus yang engkau kasih itu sakit, hampir mati, sakit keras. Dan dia buktikan kepada orang yang dikasihinya, dihidupkan kembali. Jadi kalau pagi hari ini kita mengasihi Tuhan, kita punya ketulusan hati, Bapak Ibu. Mungkin dalam banyak hal kita ini rasanya sudah mau mati. Mungkin usaha sudah mau mati, pekerjaan sudah mau mati, bahkan kesehatan pun sudah mulai makin mengendor. Mari ingat firman Allah, bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan itu bisa berbuat perkara-perkara yang besar dan ajaib. Puji Tuhan. Terus berikutnya lagi, apa yang didapat kalau orang itu ya memiliki hati yang murni? Kembali lagi kepada Yohanes pasal 1 ayat yang ke-49. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Bapak Ibu, yang kedua, bagi Natanael yang murni hatinya dan percaya kepada Kristus, dikatakan, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi. Jadi, orang yang murni hatinya ini, suatu saat akan diperlihatkan oleh Tuhan perkara-perkara yang lebih besar. Itu akan dipercayakan orang-orang yang memiliki ketulusan hati, orang-orang yang murni hatinya. Sesuatu yang lebih besar. Sehingga Tuhan katakan, kamu nanti akan melihat langit terbuka, ya, surga terbuka, malaikat naik turun ke surga, yang datang kepada Tuhan, kamu akan melihat itu. Itu kan suatu yang ajaib, Bapak Ibu. Suatu perkara besar ditunjukkan, diberikan kepada Natanael yang memiliki hati yang tidak ada kepalsuan. Demikian juga firman Tuhan itu berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada kita pun. Kalau satu saat Tuhan akan perlihatkan perkara-perkara yang lebih besar, sesuatu yang lebih besar
yang belum pernah didengar oleh telinga, yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah timbul di dalam hatimu. Itulah Tuhan sediakan bagi kita orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, Tuhan akan menunjukkan sesuatu yang besar dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Sebab inilah keuntungan kita apabila kita hidup di dalam kemurnian hati kita di hadapan Tuhan. Ya, itu kita dapat dari mana kalau kita bisa murni hatinya? Di bawah pohon ara. Suka bersekutu dengan Tuhan, suka menyembah Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, suka datang kepada Tuhan, suka melakukan firman Tuhan. Itu kita akan dapat hati yang murni, tidak ada kepalsuan. Luar biasa bukan? Jadi apa yang dikatakan Tuhan, kalau kita lakukan, kita akan menerima janji daripada Tuhan itu. Bukan sekedar hanya untuk kita menyenangkan dalam setiap kita baca firman Tuhan, tapi ada dampak, ada sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kita dengar, terus sudah begitu saja. Tidak. Ada roh Allah yang bekerja, firman yang hidup, memperbarui kita, firman yang hidup, membentuk kita, firman yang hidup, menjamah kita. Ya, bukan sekedar pagi-pagi kita dengar firman Tuhan sudah selesai. Tidak, Tuhan akan kerjakan, kita akan diperbarui oleh kuasa firman dan kuasanya, sehingga menjadi hati yang murni, tidak ada kepalsuan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu yang lebih besar. Kalau kita cerita tentang Sakeus di dalam Lukas pasal 19, Sakeus ini seorang yang kaya raya. Pekerjaannya pemungut cukai. Ya. Dan punya julukan atau hidupnya itu disebut orang berdosa. Tapi saat mendengar Yesus mau lewat, hati Sakeus ini ingin menjumpa atau ingin berjumpa dengan Tuhan. Seperti apa dia itu? Kok terkenal banget, hebat banget, dia penuh kuasa. Maka Bapak Ibu, Sakeus berusaha sebentar lagi Yesus lewat di sini. Karena dia sadar badannya itu tidak tinggi, pendek. Sakeus saat berbondong-bondong orang yang menyertai Yesus, maka Sakeus berusaha. Apa yang dibuatnya? Sakeus mendahului mereka, dan Sakeus naik pohon ara, Bapak Ibu. Naik pohon ara, dia panjat pohon ara. Dan setelah Yesus lewat, sampai di bawah pohon ara, Yesus melihat ke atas. Sakeus, turun. Aku mau mampir, mau menumpang di rumahmu. Nah, Bapak Ibu, Sakeus langsung turun. Ya Tuhan, terima kasih. Saat itu Sakeus, Bapak Ibu, berbicara kepada Tuhan. Tuhan, kok kenal aku? Dalam hati, kok kenal aku? Tuhan, apa yang sudah saya lakukan selama ini, bahwa saya ini orang berdosa, maka saya jadi orang kaya raya, dia pemeras, dia seorang pemungut cukai. Dia katakan, setengah dari kekayaanku Tuhan akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan apabila ada orang-orang yang sudah kuperas, sudah kurugikan, akan saya kembalikan 4 kali lipat. Dia kembalikan kepada orang yang sudah diperas tadi. Bapak Ibu, Tuhan katakan, Sakeus, pada hari ini juga keselamatan terjadi dalam keluargamu. Bapak Ibu, saat Sakeus terbuka hatinya, berjumpa dengan Yesus, maka Sakeus memiliki hati yang dilembutkan oleh Tuhan. Oh Tuhan, semua yang sudah saya rugikan, yang sudah saya peras, akan saya kembalikan 4 kali lipat. Bahkan setengah dari kekayaanku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Ini perjumpaan Yesus membuat hati Sakeus ini dirubah sikapnya, dirubah hatinya yang tadinya sadis, tukang pemeras, tukang pemungut,
cukai. Saat itu dilembutkan oleh Tuhan. Bahkan setelah Sakyus berbicara demikian, maka hari ini terjadi keselamatan dalam keluargamu. Sakyus orang berdosa. Sakyus menjadi batu sandungan. Orang-orang menudung, Yesus kenapa datang ke rumah Sakyus? Sakyus orang berdosa. Yesus datang bukan mencari orang yang suci, tapi Yesus datang mencari orang yang terhilang. Ya, orang yang terhilang dari hadapan Tuhan, dikembalikan, dipulihkan, diselamatkan Tuhan. Anugerah terjadi dalam kehidupan Sakyus. Saat Sakyus menerima Yesus, saat Sakyus dilembutkan hatinya, keselamatan terjadi dalam keluarga. Ini Bapak Ibu, hal yang luar biasa. Harta yang mahal buat Sakyus. Harta kekayaan tadi tidak dianggap satu yang luar biasa. Tapi setelah itu dijamah oleh Tuhan, akan saya bagikan kepada orang-orang miskin. Dan 4 kali lipat akan kukembalikan kepada mereka. Ini Bapak Ibu. Jadi perkara-perkara besar akan terjadi ya saat kita suka duduk di bawah pohon ara. Ya, Sakyus ada di pohon ara, berjumpa dengan Yesus, dirubah hatinya. Puji Tuhan. Jadi pagi hari ini kita camkan baik-baik. Yang ketiga Bapak Ibu, akan hidup berkemenangan. Orang yang suka di bawah pohon ara, ya, murni hatinya, beri jawaban tepat pada waktunya, diberi kemenangan. Yang berikutnya ini akan hidup berkemenangan. Mika pasal yang ke-4 ayat 4. Mika 4 ayat 4. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya. Dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Masing-masing suka duduk di bawah pohon anggurnya dan suka duduk di bawah pohon aranya. Tidak ada yang bisa mengejutkan. Bapak Ibu, ini berbicara orang yang suka duduk di bawah pohon ara, walaupun ada berita yang menggentarkan, ada berita yang menakutkan, ada berita yang mencemaskan, tidak terkejut atau tidak takut, tenang-tenang saja. Ya, tidak masalah. Berita menakutkan, berita mengejutkan, berita menggemparkan. Tapi orang yang suka duduk di bawah pohon ara tidak terkejut. Artinya apa? Terlalu percaya penyertaan Tuhan itu ada. Tuhan di pihak kita. Tuhan di pihak saya. Itu kalau orang yang suka duduk di bawah pohon ara. Ada ketenangan dalam hati, ada ketentraman dalam hati. Jiwa kita tenang, jiwa kita merasa damai, jiwa kita tentram, jiwa kita ada kebahagiaan. Suka duduk di bawah pohon ara. Jadi ada dekat dengan Tuhan. Sesuatu yang mengejutkan, menakutkan. Tenang saja, kita bersama dengan Tuhan. Tenang saja, kita ada pembela kita. Tenang saja, Tuhan bersama dengan kita. Ini yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Orang-orang yang suka duduk di bawah pohon ara. Bapak Ibu, oleh sebab itu mari, biar pada hari-hari ini, segala pergumulan kita seberat apapun, yang mengejutkan tiba-tiba, itu pergumulan yang mengejutkan. Tapi jangan takut. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan ambil alih. Hati kita akan diberi ketentraman. Tenang. Ada Yesus yang besar. Tenang. Ada Allah yang perkasa. Tenang. Aku akan menyertai kamu. Tenang. Aku akan membela kamu. Tenang. Aku akan membuat jalan keluar bagi kamu. Ya, tidak ada yang bisa mengejutkan Bapak Ibu. Dikatakan orang yang suka duduk di bawah pohon ara, ya. Dikatakan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakan. Jadi mulut Tuhan yang mengatakan, tenang, tidak ada yang bisa mengejutkan. Camkan baik-baik Bapak Ibu. Pagi hari ini kalau kita renungkan baik-baik bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu hidup. Dimulai dari mana? Suka merendahkan diri, suka duduk di bawah pohon ara.
Jadi Bapak Ibu, mari setiap kita yang ada, ya, biar kita berada di bawah pohon ara kita masing-masing. Ya, kita duduk seperti pagi hari ini, ya, kita camkan baik-baik, ajak orang-orang sekeliling kita untuk duduk di bawah pohon ara biar menikmati berkat yang sama. Biar pagi hari ini Bapak Ibu punya tugas ngajak rekan-rekan keluarga, ayo kita datang ibadah lewat Zoom, sama-sama beribadah kepada Tuhan. Besar manfaatnya loh, besar kuasanya. Apapun yang kita alami saat ini, Bapak Ibu, di bawah pohon ara, jangan tebang pohon ara itu, ya. Sukailah pohon ara. Maksudnya kebiasaan kita duduk di dekat Tuhan itu jangan kita buang, jangan kita abaikan. Sudahlah, aku nggak mau lagi ibadah pagi, apa gunanya? Itu namanya membuang, menebang pohon ara. Tapi biarlah kita nikmati pagi yang indah, kita datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Maka terbentuklah hati yang murni. Maka berkat Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Puji Tuhan. Jadi kepalsuan tadi akan hilang kalau kita suka duduk di bawah pohon ara. Amin Bapak Ibu. Kepalsuan itu akan sirna kalau kita suka merenungkan firman Allah. Kepalsuan itu akan lenyap kalau kita suka bersekutu dengan Tuhan. Firman yang berkuasa tadi terus mengikis, memperbaharui, membentuk kita dan memberkati kita. Sehingga kita yang tidak mengerti jadi mengerti, yang lemah jadi kuat, yang buta tercelik matanya, yang banyak hal yang Tuhan buat. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, saya kembalikan yang bertugas. Amin.